Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yasika Melinda Putri, NIM 2010142103 dari kelas akuntansi C akan menjelaskan tentang penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah. Pendahuluan. Perbankan syariah dikembangkan sebagai sebuah alternatif bagi praktik perbankan konvensional. Kritik terhadap bank konvensional oleh konsep perbankan syariah bukanlah menolak bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan dalam karakteristik kegiatan bank konvensional masih terdapat unsur riba, judi, ketidakpastian, dan batil. Dengan dilarangnya riba, masyirgah, dan batil dalam transaksi perbankan, maka sebagai gantinya dapat menerapkan akad yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Dengan begitu, ada 5 hal yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional, yaitu 1. Filosofi dan nilai dasar organisasi. Yang kedua, provisi produk dan jasa bebas bunga. Yang ketiga, pembatasan pada perjanjian yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Yang keempat, fokus pada pengembangan dan tujuan sosial. Yang kelima, adanya review tambahan dari Dewan Pengawas Syariah. Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam praktik perbankan syariah merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi menurut tuntutan syariat agama Islam dan sebagai identitas pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional, sehingga apabila perbankan syariah tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam secara memadai, maka akan kehilangan nilai lebih yang dimilikinya bila dibandingkan dengan bank konvensional, dan pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup perbankan syariah di masa depan. Di Indonesia, industri perbankan syariah dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia mulai melakukan operasi secara resmi pada bulan Mei tahun 1992 setelah adanya Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang izin pengoperasian perbankan dengan prinsip syariah. Untuk mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia, maka pemerintah memutuskan menerapkan sistem perbankan ganda atau dual banking system, sehingga selain bank syariah murni, bank konvensional juga diberikan kesempatan untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme Islamic Window dengan membentuk K-Unit Usaha Syariah. Analisis aspek hukum dan etika. Keberadaan syariat Islam adalah untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan yang universal, yaitu kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna hikmah pada kehidupan. Syariat Islam tertuang dalam produk hukum Islam, fikih, perundang-undangan, fakta, dan jurisprudensi yang diproses melalui ijtihad dengan prinsip utama menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Definisi syariat, fikih, dan siasa masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, syariat adalah segala ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang. Yang kedua, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syarat yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Yang ketiga, siasa adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama meskipun tidak ada dalil tertentu. Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa laba yang diperbolehkan harus sesuai dengan hukum nasional maupun syariah yang berlaku, serta tingkat laba tidak menjurus pada eksploitasi, gangguan fungsi pasar, dan kejahatan, sehingga penetapan harga yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat jelas tidak diperkenankan. Kesimpulannya adalah penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah yang sesuai dengan syarat, fikih maupun siasah sangat penting dalam rangka menciptakan kemaslahatan umat yang merupakan tujuan pendirian perbankan syariah. Penyimpangan terhadap prinsip etika bisnis syariah
akan menimbulkan ketidakselarasan dengan cita-cita syariat agama Islam dan mengancam kelangsungan hidup syariah itu sendiri. Sayangnya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah, sehingga dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan, baik eksternal maupun internal dalam mengawasi berbagai tantangan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.